Novena Lovers, kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami supaya kamu nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Pengacara ungkap sosok sebenarnya penyebar video syur mirip Giselle. Dilansir dari tribunnews.com Jakarta, saat ini sudah ada 2 tersangka dalam kasus video syur mirip Giselle. Para tersangka itu adalah mereka yang diduga menyebarkan video syur mirip Giselle. Siapakah para tersangka tersebut? Satu di antaranya 2 orang penyebar video syur mirip Giselle yang saat ini menjadi tersangka. Sosoknya diungkap pengacara. Bahkan, pengacaranya sang klien turut ungkap latar belakang kehidupan pelaku NM. Satu dari pelaku yang ditangkap, sang pengacara menyampaikan ada pesan khusus dari pelaku NM terhadap kasus satu ini. NM mengakui penyesalan hingga memberikan surat permintaan maaf kepada publik. Pengacara Andreas Silitonga membeberkan pesan dari kliennya, yakni tersangka NM yang menyebarkan video syur mirip penyanyi Giselle Anastasia. Kasus video syur mirip Giselle kali ini sudah memasuki babak baru setelah tertangkapnya 2 tersangka. Melalui kanal YouTube Intens Investigasi pada Rabu 18 November 2020, seorang tersangka berinisial NM ternyata sudah membuat surat permohonan maaf. Dipantau tribunjatim.com via tribunnews.com, surat permohonan maaf tersebut dititipkan NM pada Andreas Silitonga. Lantas, Andreas Silitonga membeberkan isi surat dari NM tersebut pada publik. Klien kami sangat menyesali apa yang sudah terjadi sebetulnya. Jadi beliau juga sudah membuat surat permohonan maaf, kata Andreas Silitonga. Ini sudah ditandatangani juga oleh NM selaku tersangka dalam kasus ini, imbuhnya. NM mulanya meminta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada Giselle yang menjadi sorotan dalam kasus video syur tersebut. NM menyesali dampak yang timbul atas perbuatannya tersebut. Selain itu, NM mengaku tidak bermaksud untuk merusak nama baik pihak tertentu, terutama Giselle. Bahkan, NM juga tak bermaksud menyebarluaskan video syur mirip Giselle itu. Pertama-tama, dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pada pelapor dan pihak-pihak terkait atas tersebarnya video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mirip dengan salah satu publik figur beserta pasangannya ke khalayak umum, kata Andreas Silitonga. Dia menyesali dampak yang timbul dan benar-benar tidak bermaksud untuk merusak nama baik orang tertentu, apalagi bermaksud untuk menyebar video tersebut ke khalayak umum, imbuhnya. Pesannya, ya, dia sudah menyesal. Dia sudah mengakui dan menulis surat permohonan maaf, tandasnya. Andreas Silitonga pun mengatakan bahwa NM akan muncul ke publik pada saatnya tiba. NM nantinya akan mengucapkan permohonan maaf secara langsung di depan publik. Pada waktunya, dia akan muncul ke permukaan sebagai pihak yang akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung, di mana dia sangat menyesali, kata Andreas Silitonga. Tapi tidak pernah niat dia untuk menciptakan kegaduhan ini, imbuhnya. Andreas Silitonga juga menjelaskan bahwa NM hanya merupakan seorang anak baik-baik yang berusaha banggakan orang tuanya. Bisa dilihat nanti latar belakang keluarganya. Lama-lama akan terungkap bahwa dia adalah anak yang baik-baik, anak yang sedang berusaha membanggakan orang tuanya dengan menyelesaikan studinya, tandasnya. Sementara itu, Giselle Anastasia, sang artis yang namanya dicatut dalam tersebarnya video syur itu pada Selasa lalu telah mengikuti prosedur pemeriksaan kepolisian. Penyanyi Giselle Anastasia buka suara setelah diperiksa polisi terkait video syur mirip dirinya. Giselle semula bungkam saat tiba-tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa 17 November 2020 untuk penuhi panggilan pemeriksaan. Namun, setelah pemeriksaan, Giselle angkat bicara di hadapan puluhan wartawan yang telah menggerubunginya. Mantan istri Gading Martin itu diperiksa penyidik dengan status sebagai saksi. Mengenakan kemeja putih dan celana krem serta masker, Giselle semula kesulitan keluar kantor lantaran banyaknya wartawan yang telah mencegatnya. Tak sendiri, Giselle didampingi tim kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Tak seperti kedatangannya, Giselle tak lagi memalingkan mukanya dari kamera setelah selesai diperiksa. Namun, kekasih pemain basket Wijaya Saputra alias Wijin tersebut hanya berbicara singkat.
Gisel mengaku bakal mengikuti semua pemeriksaan dan proses hukum sesuai prosedur. Kali baik, ujar Gisel dikutip dari YouTube Intens Investigasi Selasa 17 November 2020. Kita ikutin aja prosedurnya. Sebagai warga negara yang baik datang, kita ikutin saja, imbuhnya. Setelah itu, Gisel lalu terburu-buru menembus kerumunan. Saking sesak dan ramainya wartawan yang memberondong pertanyaan, Gisel tampak kesulitan untuk menuju mobilnya. Sesekali ia berteriak lantaran mendesakkan dengan puluhan awak media. Covid, saya nggak bawa vesel saya. Permisi ya, serunya. Saya nggak berani buka mata. Covid, bukas Gisel. Menurut kalian, bagaimana komentarnya, Savannah Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.